Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rizky dan para mentor yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada yang berharga kepada kami eh, dan kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dalam Zoom kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 2A yang beranggotakan yang pertama yaitu Masyrukin Ahmadi, Rifsa Sika Islah, Fatan Ibrahim, Rifa Pemisda, saya sendiri Farid Fajri, Syahrul Ramadan, Nadia Putri Pertama, Syifa Mayada, Welina Wanora, Elvika Zahara, Rizka Selvianti, Indra Saputra, dan Rahmat Rizky. Dan mari kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian kafe. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya ambil alih. Untuk pengertian kafe itu menurut Marsum tahun 2005 dalam Kristina mengemukakan bahwa kafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai dan tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam ataupun di luar restoran. Sedangkan untuk pengertian coworking space, itu ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan ataupun organisasi yang berada di suatu tempat. Coworking space ini juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya yaitu ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bersama, baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha berbeda. Next. Nah, di sini kami menggunakan beberapa aplikasi untuk proyek kolaborasi, yakni yang pertama itu Archicad versi 27, Pre-Design, dan SketchUp, terus AutoCAD. Untuk rendernya kami menggunakan Enscape, dan juga Microsoft Office. Next. Untuk analisis site-nya itu, dengan data site-nya itu lokasi tapaknya berada di Jalan Parman 113, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, kondisi tapak ini relatif datar dan berada di daerah perkotaan dan juga di kawasan pendidikan. Untuk batasan site-nya itu koefisien dasar bangunannya sebesar 60% dengan site-nya itu dengan luasnya 800 meter persegi dan kelilingnya 114 meter. Next, Bang. Next, Bang. Nah, untuk analisa tapak, dari batas-batas tapaknya untuk di sebelah utara itu ada berbatasan dengan Jalan Es Pasman, sedangkan untuk di timur itu ada Monata Hotel, untuk di sebelah selatan itu ada Tanah Kosong, untuk di sebelah barat itu ada Tanah Kosong yang dekat dengan pemukiman warga. Next, Bang. Nah, untuk di bagian noise atau kebisingan itu area dengan sumber suara kebisingannya yang paling besar itu berasal dari arah timur karena itu berbatasan langsung dengan jalan raya. Pada bagian building, untuk tapak ini berada di kawasan perkotaan dengan bangunan yang cukup padat di sekelilingnya. Bangunan di sekitar tapak ini juga didominasi oleh kawasan kampus, hotel, dan juga kawasan perseroan terbatas. Untuk bagian vegetasinya itu area tapak ini juga memiliki vegetasi yang cukup beragam. Contohnya ada pohon di sepanjang jalan area dan juga di dalam area tapak itu juga didominasi oleh berbagai rumput liar. Untuk analisa cahaya matahari di sini kita bisa melihat ada 4 periode. Periode untuk rata waktu sinar matahari terik itu mengenai tapak itu berkisar antara 5,2 jam hingga 6,7 jam per hari. Sedangkan untuk rata awan yang tampak itu berkisar dari 5,4 jam hingga 6,9 jam per hari.
Next. Nah, untuk dampak cahaya matahari pada bagian selatan itu akan sering terkena sinar matahari yang cukup merugikan. Dampak dari sinar ini juga terasa cukup signifikan karena ketika terjadi pemanasan matahari, manfaatnya juga rendah. Maka untuk kafe ini juga diperlukan shading, jadi direkomendasikan itu memakai E-grade, bright soil, ataupun hood. Dampak cahaya matahari pada bagian barat juga mengalami frekuensi tinggi terkena sinar matahari yang cukup merugikan. Dampak ini juga sangat signifikan karena ketika terjadi pemanasan matahari, itu manfaatnya juga rendah. Maka untuk di bagian ini juga diperlukan shading, jadi direkomendasikan itu memakai automate blend ataupun E-grade. Next, Bang. Nah, dampak cahaya matahari pada bagian utara juga sering terkena sinar matahari tak bermanfaat. Dampak ini juga terasa cukup signifikan karena ketika terjadi pemanasan matahari juga manfaatnya rendah. Maka pada bagian ini juga diperlukan shading. Jadi untuk bagian ini direkomendasikan itu memakai E-grade ataupun bright soil. Dampak cahaya matahari yang terakhir itu pada bagian timur, itu juga sering terkena sinar matahari tak bermanfaat. Dampak dari sinar ini juga terasa cukup signifikan, karena ketika terjadi pemanasan, itu juga manfaatnya rendah. Maka pada bagian ini juga diperlukan shading, jadi direkomendasikan itu memakai automatic blend, E-grade, ataupun bright soil. Untuk analisis curah hujan, Padang ini memiliki iklim hutan hujan tropis. Ciri suhunya itu mulai dari hangat hingga panas, lembab, dan basah, tanpa musimnya yang berbeda. Walaupun pada bulan-bulan tertentu mungkin lebih basah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di sini kita lihat ada 4 periode musim pada lokasi Padang. Yang pertama yaitu periode dari tanggal 21 Desember hingga 20 Maret, itu dia terjadi musim hujan berkurang. Dengan suhu rata-ratanya itu berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Yang kedua yaitu periodenya dari tanggal 21 Maret hingga 20 Juni, itu terjadi juga musim hujan. Suhu rata-ratanya juga berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Nah, yang periode ketiganya yaitu dari tanggal 21 Juni hingga 20 September, itu juga terjadi musim hujan. Suhu rata-ratanya juga berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Yang keempat, periodenya yaitu tanggal 21 September hingga 20 Desember, itu terjadi juga musim hujan, dengan suhu rata-ratanya juga berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya itu pemrograman akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pemrograman. Rancangan kegiatan pelaku. Pelaku aktivitas. Yang pertama, pengunjung. Aktivitasnya, yang pertama memarkirkan kendaraan, kedua memesan makanan dan minuman, yang ketiga membayar pesanan, empat menunggu pesanan, lima makan dan minum, enam nongkrong, tujuh belajar, 8 diskusi, 9 rapat, 10 beribadah, dan selanjutnya menggunakan toilet. Untuk kebutuhan ruang, yang pertama parkir, yang kedua resepsionis, yang ketiga barista bar, yang keempat sitting area indoor, yang kelima sitting area outdoor, yang keenam meeting room, yang ketujuh multifunction atau coworking, yang kedelapan musala, yang kesembilan lavatory atau toilet. Untuk pelaku aktivitas yang kedua, yaitu pengelola. Untuk aktivitasnya, yang pertama memarkirkan kendaraan, yang kedua mengatur administrasi, yang ketiga mengadakan rapat, yang empat mengontrol pelayanan aktivitas restoran, lima mengontrol maintenance. Untuk kebutuhan ruang, yang pertama parkiran, yang kedua ruang pengelola, tiga gudang, empat meeting room, lima musala, enam lavatory atau toilet. Untuk pelaku aktivitas yang ketiga,
yaitu pengelola. Aktivitas yang pertama restoran, yang kedua melakukan briefing, 3 melakukan kegiatan administrasi, 4 beribadah, 5 menggunakan toilet. Yang untuk pelaku aktivitas yang keempat yaitu service. Untuk aktivitas yang pertama memarkirkan kendaraan, yang kedua menyimpan barang bawaan, yang ketiga melayani pengunjung, yang keempat membuat pesanan, yang kelima membersihkan area bangunan, yang keenam menyimpan peralatan kebersihan, yang ketujuh beribadah, yang kedelapan menggunakan toilet. Dan kebutuhan ruangnya yang pertama parkir, kedua ruang loker, yang ketiga resepsionis, 4 dapur atau pantry, 5 gudang, 6 ruang karyawan, 7 area kasir, 8 barista bar, 9 musala, 10 lavatory atau toilet. Untuk pengelola yang pertama manajer, yang kedua chef, yang ketiga barista, yang keempat ada kasir, yang kelima waiter. Dan pengunjung yang pertama ada pekerja, yang keduanya mahasiswa, dan selanjutnya untuk umum. Untuk service, yang pertama office boy, yang kedua security. Next. Kebutuhan ruang kuantitatif. Untuk kebutuhan ruang yang pertama yaitu resepsionis, jumlah ruang yang diperlukan 1, kapasitas 2 orang, sirkulasi 30%, besaran ruang dengan standar ruang 2 meter persegi per orang dengan luas 5,2 meter persegi. Yang kedua, barista bar dengan jumlah ruang 1, kapasitas 3 orang, sirkulasinya 30%, dengan besaran ruang, standar ruang 1,5 meter persegi per orang dengan luas 5,85 meter persegi. Yang ketiga, kebutuhan ruangnya yaitu sitting area indoor dengan jumlah ruang 3, kapasitas 30 orang, sirkulasi 30%, besaran ruang, standar ruang 1,5 meter persegi per orang dengan luas 58,5 meter persegi. 4. Sitting area outdoor dengan jumlah ruangnya 1, kapasitas 12 orang, sirkulasi 30%, dengan besaran ruang, standar ruangnya 1,5 meter persegi per orang dengan luas 23,4 meter persegi. Yang kelima, meeting room dengan jumlah ruang 2, kapasitasnya 10 orang, sirkulasinya 30%, besaran ruang dengan standar ruang 2 meter persegi per orang dengan luas 26 meter persegi. Yang keenam, lavatory atau toilet dengan jumlah ruang 4, kapasitas 8 orang, sirkulasi 30%, untuk besaran ruang, standar ruang 6 meter persegi per orang dengan luas 62,4 meter persegi. Yang ketujuh, musala dengan jumlah ruang 1, kapasitas 15 orang, sirkulasi 30%, dengan besaran ruang, standar ruangnya 2 meter persegi per orang dengan luas 39 meter persegi. Yang ke-8 yaitu ruang komunal dengan jumlah ruang 1, kapasitas 15 orang, sirkulasi 30%, standar ruangnya asumsi dengan luas persegi. Yang ke-9 parkiran dengan jumlah ruang 1, kapasitas 30 motor dengan sirkulasi 30%, standar ruangnya 2 meter persegi per motor dengan luas 78 meter persegi. Dan untuk parkir yang 10 mobil, sirkulasi 30% dengan standar ruang 8 meter persegi per mobil dengan luas 104 meter persegi. Yang ke-10 staff room dengan jumlah ruang 1, kapasitas 8 orang dengan sirkulasi 30%, besaran ruang, standar ruang 6 meter persegi per orang dengan luas 62,4 meter persegi. Yang ke-11 dapur dengan jumlah ruang 1, kapasitas 5 orang, sirkulasi 30%, dengan besaran ruang, standar ruangnya
5 meter persegi per orang dengan luas 32,5 meter persegi. Yang ke-12, gudang dengan jumlah ruang 1, kapasitas 2 orang, sirkulasi 30%, besaran ruang dengan standar ruang 50 meter persegi per orang, luasnya 130 meter persegi. Yang ke-13, ruang karyawan dengan jumlah ruang 1, kapasitas 15 orang, sirkulasi 30%, dengan besaran ruang, standar ruangnya 5 meter persegi per orang, dengan luas 97,5 meter persegi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk konsep dan desain akan dijelaskan oleh Rifa. Pada Rifa dipersilakan. Saya akan lanjutkan menjelaskannya tentang konsep desain, dan pada ini kami menggunakan konsep industrial dan Boleh agak keras, Mbak Rifa? Suaranya. Oke. Pada konsep desain ini, kami memiliki area service, semi-public, public, serta private. Service ditandai dengan next. Untuk area service ditandai dengan warna oranye, area semi-public ditandai dengan warna biru muda, lalu public dengan warna biru tua, serta warna kuning untuk area private, di mana hubungan antar ruang di sini antara lantai 1 dan lantai 2 terjadi hubungan langsung, dan juga dari hubungan antara sitting area dengan ruangan lainnya juga terjadi dengan hubungan langsung. Next. Pada area lantai 1 terdapat sitting area di mana sekitarnya ada ruang untuk gudang, kitchen yang berhubungan langsung dengan kamar mandi atau WC untuk karyawan, lalu kamar mandi atau WC untuk umum. Lalu ada tempat wudhu, musola, parkir motor, parkir mobil, serta ruangan untuk pengelola. Lalu dihubungi dari lantai 1 ke lantai 2 dengan tangga, di mana terdapat sitting area yang berhubungan langsung dengan kamar mandi atau WC untuk umum, lalu sitting area private, ruang meeting 1, ruang meeting 2, lalu ada balkon, serta sitting area outdoor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk gubahan massa mungkin akan dibacakan oleh Mas Rukin. Pada Mas Rukin dipersilahkan. Untuk gubahan massa kami menggunakan dua bentuk, yaitu bentuk persegi panjang dan bentuk segitiga. Kita memadukan antara dua bentuk itu karena untuk memudahkan dalam pembuatannya. Next. Konsep analisa material. Kami menggunakan beberapa material, antara lainnya satu yaitu bentuk material atap, yaitu menggunakan atap bitumen. Karena mempunyai ketahanan dan dari perubahan musim serta dapat dipakai semua bentuk atap. Yang kedua itu menggunakan plywood, yaitu karena resiko kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan korosi, yaitu digunakan untuk secondary skin dan beberapa furnitur. Nah, terus untuk dinding kita menggunakan bata merah karena tahan terhadap cuaca, air, dan api, dan mudah dicari di daerah tersebut. Untuk selanjutnya kita menggunakan cat. Catnya yaitu cat putih dan cat abu-abu karena untuk melindungi dari cuaca panas dan hujan dan menambah estetika. Selanjutnya yaitu kaca. Kita menggunakan kaca tipe tinted glass bertujuan untuk menahan intensitas cahaya dan sinar matahari. Selanjutnya kita menggunakan baja ringan untuk struktur atapnya.
karena baja ringan dan kuat. Dan untuk selanjutnya, untuk material selanjutnya, untuk material di interior kami menggunakan HPL karena HPL tahan lama, tahan terhadap aus, goresan, dan noda, dan barangnya bisa tergolong murah juga. Next. Hasil desain. Next. Ini perspektif eksteriornya. Next. Ini perspektif interiornya. Itu interiornya kami serahkan ke moderator. Konsep desain mungkin bisa dibacakan oleh Rahmat Rizky. Ada Rahmat Rizky, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Farid. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil desain dari kelompok tugas proyek kolaborasi kami dari kelompok 2A. Yang pertama, hasil desainnya itu perspektif interior. Lanjut. Selanjutnya, perspektif interior. Lanjut. Perspektif interior. Itu hasil dari desain dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator silakan. Untuk penjelasan gambar kerja mungkin akan dibacakan oleh Syahrul Ramadan. Pada Syahrul Ramadan dipersilakan. Gambar kerja. Next. Silakan lanjut. Pada lantai 1 terdapat beberapa ruang. Yang pertama ada ruang manajer, sitting room, ruang bar, kitchen room, toilet atau WC, musola, dan parkiran. Next. Untuk lantai 2 terdapat beberapa ruang, yaitu meeting room 1, meeting room 2, sitting area lantai 2, sitting area toilet, sitting area outdoor, balkon. Inilah tampak kiri dari bangunan tersebut. Next. Atau kafe yang kami Lanjut, Syahrul. Boleh, lanjut. Sudah selesai komatnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator.
Untuk denah potongan dapat terlihat pada gambar berikut, di mana di bagian balkon digunakan lampu gantung. Di dalam ruangan terdapat AC, ruang toilet dan sitting area, gerom, ruang parkir, bar, dan sitting area untuk lantai 1. Selanjutnya berikut adalah potongan tanpa potongan B. Pada potongan B terlihat jarak antara lantai adalah sekitar 4 meter, dan jarak antara lantai 1 dan lantai 2 adalah 4 meter juga. Pada potongan B ini dapat dilihat di bagian indoornya terdapat lampu gantung, dan di bagian sitting area-nya terdapat banyak kursi untuk sitting area-nya, dan kitchen room, dan terdapat juga area parkir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari Bapak Rizky atau dari mentor atau teman-teman ada pertanyaan atau saran, Ya, dipersilahkan. baik. Sebelum terima kasih ya paparannya, lumayan bagus. Oke, berarti ini gambarnya di-generate dari Archicad, betul ya? Iya, Pak. Ya. Coba nanti ditunjukkan ya model 3D-nya kalau misalnya bisa. Siapa yang bikin 3D-nya mungkin bisa dilihatkan. Kayak teman-teman kemarin di 1B itu ada nunjukin 3 dimensinya di Archicad-nya gitu ya. Oke, sambil disiapkan model 3D-nya buat di share screen, mungkin teman-teman atau publik ada pertanyaan, mungkin ada mengajukan pertanyaan sebelum nanti ini ada Bang Irwan ya, mentornya dari sama-sama Uda ini. Sama-sama orang Padang nih nanti Bang Irwan nanya. Mungkin dari publik atau teman-teman yang lain ada pertanyaan dari paparan kelompok 2A. Silakan. Nggak ada? Nggak tahu ya mau tanyakan apa. Oke. Bisa saya komen, Pak? Boleh aja. Oke, maaf ya. Oke, saya gemar ya interiornya itu banyak ya, kayu-kayuan itu. So Iya. seperti moodnya seperti sejuk itu di dalam ruangan yang nyaman ya. Kan? Iya. Ya, amat gemar. Oke, dan di lantai 2 itu drawingnya bisa diimprove ya. Beam yang nampak itu bisa kita hide layernya ya. Beam supaya di lantai itu nggak nampak boloknya as hidden line gitu. Ya, mungkin mau ditunjukkan denah lantai 2-nya yang dimaksud. Floor plan tadi. Ya, yang ini. Ya. Kan nampak kan yang bolok yang hidden line kan. So kalau untuk architecture itu design usually we don't show the beams lah. Oke, so kalau ada begini kita bisa hide layer beamnya, kemudian kita redefine in the view map. Oke. Ya. Kemudian juga dimensinya terlalu besar tuh ya fontnya, tidak proporsi dengan ya. Iya, Pak. Itu nanti mungkin diimprove aja ya. Ya, bisa diimprove aja. Ya, makasih atas masukannya, Pak. Mungkin ada dari teman-teman atau mentor atau Pak Rizky yang mau bertanya. Oke. Di sini tadi ada dibahas mengenai sunpad nggak? Analisis sunpadnya kelihatan nggak? Supaya waktu pagi dan sore terutama, pengen tahu aja. Maksud saya mungkin diperlihatkan
Ini kan pakai Archicad ya. Di Archicad kemarin sempat dibahas mengenai masalah sunpad analisis. Nah, saya pengen tahu posisi bayangan pada sore hari itu seperti apa sih? Sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 lah gitu. Ada nggak di sini divisualkan? Oh, divisualkan enggak sih, Pak? Ya. Oh iya, iya. Iya. Oke. Oke, mungkin dari Bang Irwan ada pertanyaan? Assalamualaikum Adik-adiknya ini? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanyain pertama untuk apa namanya analisa kebutuhan ruang yang ada tabel-tabel. Oke, ya ini nih. Ini teman-teman cara ngitung mana ya? Misalnya contohnya musola, kebutuhan 15 orang, 2 meter persegi per orang. Berarti 2 kali 15 dapat 30. Itu ditambahin 30% untuk sirkulasi, kayak gitu ya. Sehingga dapatnya 39 gitu ya, contohnya musola. Betul nggak kayak gitu? Silakan yang menjelaskan, mungkin yang bikin tabel ini siapa? Iya, Pak, betul seperti itu, Pak. Betul ya? Oke. Ya. Ini kurang cuman apa namanya kan perlu dijelaskan bagaimana mendapatkan luasan tadi. Jadi sehingga mungkin tidak semua audiens kan dari bidang arsitektur ataupun apakah. Jadi kita perlu menjelaskan bagaimana mendapatkan luasan dari kebutuhan ruang yang kita buat. Misalnya kayak tadi untuk mendapatkan 39. Contoh aja perwakilan aja. Contohnya satu aja, ke bawahnya dibaca aja yang sesuai tabel. Misalnya kayak sitting area indoor, jumlah ruangan 3, ataupun yang satu ruangan aja cara mendapatkan luasannya. Sehingga mungkin teman-teman ataupun kelompok lain yang tidak membuat seperti ini bisa bisa mengerti dan bisa memahami, sehingga bisa jadi contoh lah buat dicontoh cara menentukan kebutuhan ruang. Gitu. Terus coba saya boleh lihat denah lantai 1. Oke. Nah, saya dari hari pertama sampai yang sekarang, saya karena ini tugas besarnya ini temanya kafe, saya sedikit konsen terhadap kebutuhan pengunjungnya, terutama untuk dapur ya. Nah, kalau saya lihat dapurnya sudah cukup bisa mengcover dengan luas. Ada area barista dan kitchen room, sehingga bisa mengcover pengunjung yang datang ke kafe ini. Terus kitchen room. Nah, saya mau lihat bisa balik nggak ke material. Baik. Oke. Di sini kan untuk penggunaan plywood, teman-teman, kalau boleh tahu penggunaannya untuk backdrop tulisan Anamo Cafe tadi ya? Iya, Pak. Ya. Cuman setahu saya, kalau plywood digunakan ke area outdoor, itu tidak kuat sih. Jadi plywood ini biasanya digunakan untuk marker indoor. Contohnya buat furniture, plywood plus HPL gitu. Ataupun biasanya untuk area dalam, dia tidak tahan untuk area luar. Jadi kalau dengan desain seperti itu, teman-teman bisa menggunakan material seperti YRC board, ataupun yang teman-teman mungkin bisa kenal dengan kalau merek, boleh nyebutin mereknya ya, Bang? Conwood, kayak Conwood gitu. Dia kan dia GRC juga, sama kayak
gazebo, dia tahan terhadap cuaca luar. Nah, tapi kalau plywood setahu saya tidak diperuntukkan untuk area outdoor gitu. Oh, baik, Pak. Secara desain sih nggak ada masalah, cuman saya biar teman-teman nanti kan teman-teman takutnya nanti ada project ya, menurut tahu teman-teman di masa kuliah pun dapat project sampingan, sehingga penempatan plywood sebagai material eksterior ini saya rasa tidak kurang pas ya, ataupun bisa menggunakan aluminium ataupun besi ya. Jadi untuk tidak disarankan untuk menggunakan plywood sih setahu saya, karena dia material indoor. Terus saya boleh lihat ini stylenya agak Japanese ya, kalau dari luar ya. Iya sih, Pak. Agak Japanese gitu, Pak. Nah, sebaiknya saat presentasi diceritakan aja. Kami mengadopsi style Japanese yang kami tuangkan terhadap architectural tropis gitu, kayak gitu. Penggunaan material yang kami gunakan material yang berada di sekitar ataupun gampang ditemukan di sekitaran Kota Padang, seperti itu. Coba saya lihat potongan atau apa? Potongan tadi sejauh ini belum ada yang bahas ini ya, dari secara arsitektural aja ya, secara struktur mungkin tidak ada dibahas tadi ya, atau dijelaskan ya. Di kelompoknya ada orang sipil ya, ada sipil ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Banyak. Apa dijelasin aja, soalnya dua kelompok sebelumnya menjelaskan ya Pak Rizky ya. Nah, nggak apa-apa, walaupun tidak ada hitungan secara struktur, tapi dijelaskan seperti konsep fondasinya menggunakan fondasi keplet, kolomnya kolom beton, langkah atapnya menggunakan ini, dinding menggunakan ini, jelasin aja secara itu. Sehingga porsinya sebuah proyek ini lengkap, ada penjelasan secara analisa site, analisa kebutuhan ruang, secara konsep, secara material, dan secara struktur gitu. Bisa aja ditambahin aja. Apa perlu ditambahkan di presentasi Pak Rizky? Perlu. Minimal disinggung lah. Karena ini teman-teman banyak yang dari sipil juga ya, dari Padang. Jadi paling itu diceritakan aja sedikit. Ceritakan. Biar dosennya juga, ini mana nih sipilnya, kan gitu. Ya. Biar ada. Paling itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan atas saran dan masukannya. Mungkin ada dari mentor-mentor yang lain. Di sisa waktunya mungkin ada yang sudah coba buka file Archicad-nya untuk di show up, atau file SketchUp-nya, file 3D-nya atau file. Sambil buka file SketchUp-nya, sambil bercerita. Ya, bentar Pak. Mestinya teman yang lain yang buka, Mas Farid kerja sendirian. Halo, sudah? Tadi sebenarnya di chat sudah di notice ya, cuma mungkin nggak ada yang ngebuka nih. Halo, teman-teman, ada yang sudah ngebuka? Lagi loading Pak, sebentar Pak.
Saya sih sudah ngebuka ya file arsiteknya. Cuma mungkin biar teman-teman di sini ngelihat seperti apa sih arsiteknya itu. Gitu. Bentar, saya daripada kelamaan nih, teman-teman tuh pada nungguin. Nah, ini saya udah bisa buka ya untuk SketchUp-nya. Mungkin kalau dari sisi ya, dari sisi manajemen modelnya sudah oke. Nah, cuma mungkin kalau di SketchUp itu high poly ini nggak rekomend ya sebetulnya, nggak rekomend. Karena kalau kita kirim filenya ke bos gitu ya, dan mungkin bos tuh biasanya laptopnya bukan yang laptop gaming atau yang komputernya high spec, gitu. Tipis-tipis begitu. Itu mungkin jadi agak berat ya. Meskipun ini di-upload ke web gitu dan di view dari tablet, high poly seperti ini tuh bisa consume memori cukup banyak gitu. Ini saya stop dulu ya. Mungkin teman-teman sudah ada. Masih loading? Kalau masih loading, saya lagi yang sharing. Udah Pak, sebentar Pak. Oh, sudah. Oke. Ini karena ada publik juga melihat ya. Jadi biar tahu kalau model arsitek itu seperti apa. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, dari sini mestinya bisa ya Pak Jaid dibikin file BIMX-nya ya Pak, sebetulnya ya. Tinggal kalau sudah lengkap seperti ini. Iya, bisa ya. Bisa langsung dibikin BIMX-nya ya. Ada yang sudah bikin BIMX-nya? Tapi saya perlu lihat di apa itu di layout dan di publisher setnya ya. Sama ada sudah di arrange ke belum layoutnya. Jadi untuk 3D presentation itu memang lebih cepat, lebih laju kalau digunakan BIMX daripada ArchiCAD itu sendiri. Karena BIMX itu adalah is a lightweight BIM app ya, BIM application yang very lightweight. Ya, even apa itu banyak ya teman-teman saya yang ada both SketchUp dan juga ArchiCAD di office ya. Saya always recommend kalau mau buat presentation kepada klien ya, lebih cepat SketchUp-nya itu dimasukkan, di open di ArchiCAD, kemudian bikin all this orbiting, it will be faster. Will be faster, yeah. Because this is something I find which ArchiCAD handles high polygon counts better. Oh, oke. Yeah. Because I notice just now bila Pak Rizky buka SketchUp itu ya, bila di turn sana turn sini ya. Kalau nak dibandingkan dengan yang ini lebih smooth ya. Iya, betul. Ya. Karena engine-nya juga beda ya, Pak ya. Ya, engine-nya beda. So is good also even if you finish in SketchUp, okay, just open in ArchiCAD to do presentation. Of course, if it's done using BIMX would be better lah. Coba buka salah satu gambar potongan. Kalau semua ini sudah ada, ada not enough memory lah. Gak apa-apa Mas Arif, gak apa-apa.
Oke, nanti boleh dijadikan BIMX-nya di-upload aja di folder kelompok ya. Untuk kelompok 2A kan gampang ya, tinggal di-convert aja. Ya, kalau mau Oke. yang mau bikin BIMX ya bisa ya. Apa konteks saya dan kemudian kita bisa Zoom, saya ulangi lagi bagaimana mau bikin itu apa publisher set itu untuk BIMX. Oke. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2A. Ada yang mau disampaikan baik mungkin dari Mas Farid atau yang lain gitu, kelompok anggota kelompoknya, sebelum kita pindah ke kelompok berikutnya. Kalau tidak ada, mungkin penutup silahkan di closing statement-nya untuk presentasi. Baik Pak, terima kasih kepada para mentor dan Pak Rizky yang telah memberikan saran dan kritik terhadap proyek kami. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good job, good job. Baik, oke. Terima kasih buat kelompok 2A. Cukup baik, nanti tinggal dilengkapin aja ya, apa-apa yang kurang, masukin aja ke folder kelompoknya. Oke, selanjutnya kita akan melihat paparan dari teman-teman di kelompok 2B. Ada dari perwakilan 2B di sini yang mau share screen mungkin, silakan dipersiapkan. Baik, Pak. Saya coba share screen. Ya. Oke, silakan Mas Tono dikenalkan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 2B. Kemudian untuk list pembagian tugasnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada analisis set dengan predesain dilakukan oleh Muhammad Jedi Wahuda, standar dan kebutuhan ruang oleh Zaki Rafif, membuat denah mengolah landscape dan area parkir oleh saya Tiastono Taufik dan Mardiansah, modeling arsitek ada Taufik Hidayat, kemudian saya dan Hirdo, kemudian membuat stand study oleh Muhammad Galuh dan Rahmat Husyairi, kemudian rendering eksterior dan interior Fernando Ari dan saya, kemudian elektrikal, lampu sakral, saklar sama stop kontak oleh Hernando sama Andrian, dengan tata letak furnitur oleh Hernando sama Benny, dengan plotting gambar denah tampak potongan dan notasi ke PDF itu saya, dengan PPT presentasi oleh Dwi Angga Saputra, Andrian dan Benny, dan animasi oleh saya. Kemudian untuk slide pertama, persilakan untuk Mas Gintano untuk membacakan. Di sini saya akan menjelaskan metode diskusi dalam pembuatan proyek di kelompok 2B. Nah, pada pembagian kelompok kemarin kami mendapatkan di kelompok 2B. Kemudian setelah pembagian kelompok, kami itu bergabung di WhatsApp group, berdiskusi di WhatsApp group. Kemudian untuk membuat proyek akhir ini kami menggunakan platform BIMcode, Twitter Message. Kemudian setelah itu pada setiap malamnya kami menggunakan breakout Zoom di ruang diskusi. Kemudian kami menggunakan WhatsApp group untuk membahas proyek akhir ini. Next, Mbak. Nah, kemudian cafe and tea working. Cafe atau cafe ini merupakan tempat yang biasanya dikenal untuk ngobrol santai, menikmati minuman dan makanan. Biasanya minuman dan makanan yang disediakan itu biasanya lebih ringan, kemudian sengaja didesain lebih menarik dan instagramable. Kemudian biasanya di kafe itu pada hari-hari tertentu seperti weekend biasanya ada hiburan kayak
slide music gitu kan. Nah, kemudian di CEO Working. CEO Working Space ini menghadirkan konsep berbagi dalam satu ruangan. Maksudnya di mana kita itu bisa berkolaborasi dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di tempat yang sama. Kemudian CEO Working Space ini didesain dengan konsep ruang kerja terbuka bergaya milenial yang biasanya memanfaatkan ruang sempit agar lebih efisien namun tetap santai dan dalam bekerja. Kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Hernando. Baik, terima kasih kepada Mas Gintano Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang lokasi pembuatan konsep coworking tersebut. Yang di mana lokasi tersebut berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan pada peta dengan ditandai titik merah yang dikelilingi oleh beberapa sekolahan dan perguruan tinggi. Untuk Kota Palembang tersebut merupakan salah satu kota utama di Sumatera Selatan yang selalu mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan bisnis. Lokasi ini dianggap strategis karena dalam radius 600 meter terdapat beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Keberadaan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Sriwijaya dan Politeknik Negeri Sriwijaya, serta beberapa sekolah menengah terkemuka seperti SMA Negeri 2 Palembang, SMA Negeri 1, dan sekolah lainnya. Kawasan ini menjadi pusat intelektual dan akademis selaras dengan tren global. Gaya kerja dan pola bisnis juga mengalami perubahan signifikan. Munculnya konsep coworking space menjadi fenomena yang semakin diterima dan dicari oleh berbagai kalangan seperti mahasiswa, pelaku bisnis muda, dan para profesional lepas. Next, Mas. Untuk analisis site, kita dapat melihatnya pada gambar peta yang ditandai dengan persegi warna kuning. Untuk lokasi perancangan tersebut terletak di Jalan Lunjuk Jaya, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan luas lahan yaitu sekitar 798,91 meter persegi. Dengan kondisi lahan yang kosong, yang ditumbuhi banyak rumput liar dan pepohonan, termasuk dalam zona komersial. Batas lahan di bagian barat dan utara merupakan pemukiman penduduk, samping timur merupakan Jalan Sriwijaya Negara, dan selatan merupakan Jalan Lunjuk Jaya. Untuk bentuk kotak konsep tersebut dapat dilihat pada gambar bagian paling kanan. Next. Oke, terima kasih sebelumnya Saudara Hernando. Saya akan menjelaskan analisis iklim dan cuaca. Palembang beriklim hutan hujan tropis, hangat hingga panas, lembab dan basah, tanpa adanya musim yang jelas. Meskipun beberapa bulan mungkin lebih basah daripada yang lainnya. Dapat kita lihat, pada bulan Desember sampai dengan Maret, suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius. Pada bulan Maret sampai dengan Juni, suhu rata-rata berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bulan Juni sampai dengan September, 24 sampai dengan 32 derajat. Bulan September sampai dengan Desember, 24 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Bisa kita lihat juga pada data di samping bahwa dampak angin terhadap kenyamanan di Palembang tergolong tenang. Next. Oke, dari gambar menunjukkan bahwa angin berhembus dari arah barat laut dan tenggara. Lokasi site sering terkena sinar matahari tak bermanfaat. Next.
Untuk dampak matahari tahunan masing-masing fasad juga dapat kita lihat bahwa semua sisi fasad sering terkena sinar matahari tak bermanfaat. Next. Untuk respon bukaan bangunan, dari data yang diperlihatkan pada dampak matahari tahunan di masing-masing fasad, disimpulkan bahwa sinar matahari yang tidak bermanfaatlah yang mendominasi. Untuk itu, sangat disarankan untuk memiliki peneduh pada kafe. Adapun peneduh yang disarankan setelah diamati dari berbagai fasad, ada 3 peneduh, yakni kotak-kotak, brisoil, dan juga tudung. Dari sini juga dapat diambil kesimpulan, di daerah seperti ini disarankan mempunyai atasan dengan pencahayaan, deflektor, dan juga tabung cahaya. Next. Untuk ruang luar, pada data yang ada pada gambar, dapat disimpulkan bahwa ruang luar pada daerah ini hanya dapat digunakan untuk duduk selama 20 menit atau lebih. Di mana pengguna ruang luar ini 86% jamnya dapat digunakan dengan intervensi seperti pada gambar. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gita Septi. Oke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan analisis perilaku pengunjung. Yang pertama yaitu ada browsing dan pekerjaan pribadi. Banyak pengunjung kafe yang datang untuk menjalankan tugas pribadi seperti mengerjakan pekerjaan kantor, tugas kuliah, ataupun proyek freelance. Yang kedua yaitu ada sosialisasi dan pertemuan. Beberapa orang memanfaatkan kafe sebagai tempat untuk bertemu dengan teman atau rekan kerja, baik untuk rapat ringan atau pertemuan informal. Yang ketiga yaitu ada membaca dan menulis. Beberapa orang memilih kafe sebagai tempat yang tenang untuk membaca buku, menulis, atau mengerjakan pekerjaan kreatif. Yang keempat, ada mengakses internet. Koneksi WiFi yang tersedia membuat kafe menjadi tempat yang ideal untuk mengakses internet, mencari informasi, atau berkomunikasi melalui media sosial. Yang kelima yaitu menikmati minuman dan makanan. Pengunjung kafe umumnya memesan minuman dan makanan selama mereka berada di sana, menciptakan pengalaman santai. Yaitu yang keenam ada pekerjaan kolaboratif. Banyak pengunjung co-working space datang untuk bekerja secara kolaboratif, berbagai ide, dan bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu. Yang ketujuh yaitu ada meeting dan diskusi. Atau co-working space sering menjadi tempat untuk rapat bisnis, diskusi proyek, atau presentasi karena fasilitasnya yang mendukung pertemuan. Yang kedelapan ada fokus dan produktivitas. Beberapa individu menggunakan co-working space untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa gangguan, menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas. Yang kesembilan yaitu pembelajaran dan pelatihan. Tempat ini sering dijadikan tempat untuk pelatihan atau workshop, di mana orang dapat belajar hal-hal baru atau meningkatkan keterampilan tertentu. Yang ke-10 yaitu ada jaringan dan koneksi. Selain bekerja, pengunjung co-working space juga sering menjadi peluang untuk berkenalan dan berkoneksi dengan profesional lain di lingkungan tersebut. Next. Yaitu selanjutnya ada analisis perilaku, yaitu pegawai. Ya, yang pertama, pelayanan pelanggan. Pegawai bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan membantu, mengambil pesanan dan menyajikan minuman atau makanan. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan lingkungan. Pegawai harus menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat, termasuk membersihkan meja, menyediakan perlengkapan, dan merapikan ruangan. Yang ketiga yaitu ada manajemen pemesanan dan reservasi. Di coworking space, pegawai mungkin bertugas mengelola pemesanan ruang meeting, memastikan
reservasi berjalan lancar. Yang keempat, ada teknis, bantuan teknis. Di coworking space ada kemungkinan pegawai yang dapat membantu dengan masalah teknis seperti pengaturan proyektor atau masalah koneksi internet. Yang kelima, yaitu ada pembimbingan dan penyuluhan. Pegawai di coworking space dapat memberikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, membimbing pengunjung baru atau memberikan penyuluhan terkait layanan yang ditawarkan. Oke, Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tiastono Taufik. baik. Kemudian selanjutnya dari analisa perilaku tersebut dapat dihasilkan standar atau kebutuhan ruangnya. Yang pertama ada resepsionis dengan fasilitas meja dan kursi untuk 1 orang dengan standar 1,2 dengan sumber NAD. Kemudian ada barista bar, itu kapasitas 1 orang juga dengan standar ruang 3 meter persegi. Kemudian ada sitting area indoor atau kita gabung dengan communal space juga. Dengan kita asumsikan kapasitasnya 70 orang dengan standar 1,2 meter persegi per orang dengan total 84. Kemudian ada sitting area outdoor dengan total 30 meter persegi, ada meeting room dengan total 12 meter persegi, ada lavatory atau toilet dengan total 6 meter persegi yang masing-masing berjumlah 2. Kemudian untuk musola juga ada dengan kapasitas 10 orang, total 8 meter persegi. Kemudian ada juga dapur, kapasitas 3 orang, totalnya 12 meter persegi. Kemudian ada parkir kendaraan yang terdiri dari motor berjumlah 15, mobilnya 5, dan sepeda 5. Dan dari jumlahnya tersebut ketemu hasil 254 meter persegi, kita tambahkan 30% sirkulasi menjadi 76, kemudian furnitur 15% 38, total seluruhnya 369 meter persegi. Kemudian untuk konsepnya, di sini ada collapse peer yang dimana memiliki arti pada kerjasama dan ruang yang luas untuk ide-ide berkembang. Nah, untuk penerapannya di masa awal terbentuk dari satu jenis massa yang paling efisien dan maksimum, yaitu persegi, kemudian di substrak untuk mengurangi bentuk massa dengan menghasilkan sirkulasi dan tempat parkir kendaraan. Kemudian di substrak lagi di bagian pojok belakang sebagai respon kebutuhan ruang sitting outdoor. Selanjutnya ini adalah set plan-nya. Nah, karena lokasi set ini berada di pertigaan dan di jalan di selatan set ini merupakan jalan satu arah. Pintu masuk ada 2, yaitu dari timur side dan selatan side. Nah, kalau yang dari jalan yang satu arah sini bisa masuk melewati pintu selatan side. Kemudian jika pakai mobil bisa parkir di area sini maupun pakai sepeda. Kemudian jika pengunjung pakai motor bisa lurus terus di sini, parkir motor di sini. Nah, kemudian jika dari jalan di timur side bisa melalui pintu masuk di timur sini. Nah, ini pintu masuk di timur sini untuk pintu masuk dan keluar. Tapi jika yang ada di selatan side ini hanya untuk pintu masuk saja karena di sisi sini juga tidak terlalu lebar juga dan ini merupakan jalan satu arah yang dekat dengan. Nah, jika dari yang sisi timur sini jika pakai mobil bisa parkir di area sini, kemudian nanti kalau keluar mobilnya mundur terus belok ke kanan, keluar lagi lewat sini. Jika pakai motor tinggal langsung ke kanan. Nah, setelah itu dari misal pakai motor bisa langsung ke selasar yang ada di samping bangunan ini yang kemudian menuju pintu masuk yang ada di bagian sini. Nah, kemudian setelah itu ini denah lantai 1 setelah masuk bangunan
pengunjung bisa langsung untuk memesan makanan maupun minuman di area resepsionis ini. Setelah memesan, jika ingin duduk di lantai 1 bisa di area sini atau sini. Kemudian jika mau ke sitting outdoor ada pintu masuk di area sini. Kemudian di area sini ada WC pria dan wanita. Nah, jika ingin ke atas, ini tangganya saya taruh di depan untuk mengatasi jika pengunjung ini ingin langsung ke atas, misal mau menemui temannya terlebih dahulu, jadi tidak harus untuk masuk ke bangunan itu langsung menuju tangga yang ada di atas ini. Nah, kemudian untuk dapur ada di sebelah sini untuk menyiapkan dan menyajikan makanan maupun minuman. Nah, kemudian selanjutnya denah lantai 2. Nah, setelah naik tangga terus lewat sini kan, jika ingin duduk-duduk di sitting indoor atau meeting room bisa langsung masuk sini meeting room, kalau sitting indoor di daerah sini. Nah, kemudian jika ingin menggunakan area komunal untuk sebuah workshop atau pameran gitu, ini nanti furnitur yang ada di sini bisa digeser sesuai custom keinginan pemakai. Kemudian di area belakang sini ada musola dan juga tempat wudhu. Kemudian ini adalah tampak timur, ini ada tampak utara, tampak selatan, tampak barat. Nah, ini kita minimalkan bukaan pada tampak barat karena cahaya pada sore hari itu kurang baik. Kemudian ini building section-nya, ini seharusnya di bagian sini pakai rangka baja atap baja ringan, tapi karena keterbatasan waktu juga belum sampai selesai sampai situ. Kemudian ini building section-nya yang kedua. Nah, ini untuk rencana kolom, slope, dan pondasi. Untuk kolomnya kemarin saya asumsikan 25 kali 25 cm. Terus baloknya 35 kali 15. Untuk pondasi menggunakan pondasi full flat. Nah, untuk bentangan terjauh antar kolom ini kurang lebih 6 meter. Kemudian ini adalah aksonometri dari strukturnya. Kemudian set selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik Dayat. Baik, terima kasih Mas Jasto dan Taufik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil render yang kami buat pada proyek kali ini. Yang ini bagian depan dari bangunan pada saat cuaca cerah dapat dilihat dari sisi timur dari bangunan pas di depan bangunan. Lanjut. Yang ini hasil render pada saat hujan dengan posisi sebelah selatan mengarah ke bagian samping kanan, dan depan dari bagian bangunan. Lanjut. Selanjutnya render saat setelah hujan dari bagian timur juga. Ini bagian depannya yang bagian depan dari bangunan. Lanjut. Ini hasil render dari site outdoor di mana ada beberapa meja dan kursi dan satu pohon yang ada di tengah-tengah tempat untuk berdiskusi santai. Lanjut. Bagian render interior di lantai 1, bagian yang terlihat itu sitting indoor
dan resepsionis. Lanjut. Ini bagian hasil render interior dari resepsionis. Lanjut. Bagian render lantai 1 interior masih di sitting indoor. Lanjut. Ini di bagian lantai 2 dapat dilihat dari ruang komunal dan sitting indoornya juga. Lanjut. Masih di bagian render interior lantai 2 ada ruang komunal. Lanjut. Yang ini hasil render interior bagian meeting room-nya. Lanjut. Ini hasil render bagian sitting indoor-nya juga. Lanjut. Yang ini bagian luar dari lantai 2 dapat dilihat dari gambar hasil rendernya. Lanjut. Ini bagian lantai 1. Lanjut. Kemudian hasil analisa sun study yang kami buat pada proyek kali ini. Ini pada sun study pukul 7 pagi, di mana matahari sudah menyinari bangunan, namun tidak keseluruhannya yang disinari karena masih ada tumbuhan yang ada di sekitaran bangunan. Lanjut. Pada pukul 9 pagi, matahari sudah menyinari seluruh bangunan di bagian depannya atau fasad timurnya. Lanjut. Pada pukul 11 pagi, matahari sudah menyinari seluruh bangunan bagian fasad timurnya juga. Lanjut. Pada pukul 13, matahari sudah berpindah dan menyinari bagian barat dari bangunan. Lanjut. Pada pukul 15, bagian timur tertutupi dan bagian baratnya terkena sinar matahari. Lanjut. Dan pada pukul 17 sore, matahari sudah mulai terbenam dan masih sebagian menyinari bangunan. Lanjut. Baik, kemudian sekarang akan dilanjutkan oleh pemutaran video animasi. Ini memang nggak ada lagunya kan ya? Nggak ada musik atau apanya? Ada, Pak. Ini ada musiknya. Apakah tidak Nah, coba terdengar? diulang share screen-nya by sound-nya di mungkin share Oh, iya. screen-nya di Saya coba ulang ya. biar apa feel-nya dapat ya. Kemarin sempat ada materi sinematografi kan? Nah, ini mungkin bisa diterapkan.
Selanjutnya dilanjut dengan sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Speechless lah ya. Bagus teman-teman. Good job kelompok 2B. Oke, sebelum mungkin dari instruktur atau mentor atau mungkin silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau dari publik, silahkan kalau ada yang penasaran nih mengenai desainnya. Boleh teman-teman untuk bertanya, ya, terutama dari sesama peserta MSIB. Jadi ini dibuatnya di model di Archicad ya. Mungkin saya konfirmasi lagi, dibuat di Archicad. Kalau saya boleh kasih masukan, mungkin nanti BIMX-nya di-upload juga aja, dijadikan BIMX. Kalau memang ini dibuat di Archicad, BIMX-nya di-upload di folder. Ya. Nah, sebetulnya tadi untuk menjelaskan interior itu caranya masih klasik ya. Mungkin teman-teman yang kemarin juga sama ya, menjelaskan interior itu pakai gambar 2 dimensi gitu ya. Nah, itu kan umum ya, caranya umum gitu. Itu akan lebih menarik kalau teman-teman bisa menggunakan BIMX, itu lebih keren seperti yang dilakukan oleh kelompok 1B kalau nggak salah kemarin ya. Nah, atau teman-teman bisa gunakan Enscape atau D5 Render karena itu kan nge-link ya. Jadi bisa lebih ada animasinya gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan bosan kan. Nah, ada beberapa software rendering seperti Lumion, Enscape, D5. Itu kita bisa upload. Dia sediakan fitur cloud untuk bisa diupload di cloud-nya dia dalam keadaan render dan bisa di view. Teman-teman tinggal kasih linknya aja. Nah, itu kita nggak cuma lihat audiens itu tidak hanya bisa melihat tapi juga bisa buka sendiri dan merasakan. Nah, karena fitur-fitur cloud itu juga ada untuk VR-nya juga, gitu ya. Itu mungkin nanti next step-nya lah, karena mungkin keterbatasan waktu. Tapi setidaknya salah satu komponen yang ditugaskan kan kemarin ada virtual tour ya. Nah, itu mungkin BIMX-nya kalau memang sudah jadi di Archicad-nya bisa dikumpulkan, di-submit aja BIMX-nya. Ada tanggapan dari mentor dan instruktur yang hadir di sini? Oke, silakan. Ya, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaid dulu ya. Pak Zaid dulu ya. Silakan Pak Zaid, ada komentar mengenai modelnya Pak? Nggak ada. Ini kali nggak ada. Oke. Saya mau coba sedikit masukan Pak Rizky buat teman-teman. Kalau secara presentasi dan desain bagus. Dan apalagi presentasinya dengan menggunakan grafis-grafis yang cukup menarik ya. Cuman ada sedikit masukan buat presentasinya. Tadi kan saat analisis matahari ya teman-teman kan menggunakan bahasa sinar matahari tidak bermanfaat. Nah, menurut saya akan lebih baik mungkin jangan bilang tidak bermanfaat, nanti kita berdosa, nanti Tuhan kasih matahari kita bilang tidak bermanfaat. Mungkin bahasanya lebih ke mungkin saat teman-teman menganalisa, teman-teman mungkin bilang intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi di sebelah sisi bagian mana yang kemana kita akan menutup ruangan cepat nyaman, sehingga solusinya ini gitu kan. Dengan sumber analisa itu penerapannya tadi di desain kita menggunakan solusinya ini. Jadi bahasanya mungkin lebih baik menggunakan intensitas yang cukup tinggi. Jadi bukan tidak bermanfaat. Nanti nggak ada matahari kita bahaya nih.
Iya, karena memang teman-teman ini banyakkan dari sipil ya, jadi istilah-istilah. Kalau nggak salah arsiteknya cuma Mas Tono ini, kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Jadi Nah, istilahnya terus satu lagi saat tadi saya lihat ini udah cukup bagus banget. Cuman saat masuk ke penjelasan rendering tadi, seharusnya mungkin ya ini sudut pandang saya aja. Jadi bukan bahasanya hasil rendering, tapi saat porsi ataupun porsi 3D rendering itu teman-teman menjelaskan apa namanya. Jadi ini berikut desain pasar dari sisi barat misalnya. Di sini bisa kita lihat penerapan terhadap analisa dari apa namanya, analisa iklim dan sinar matahari yang kita yang mana penerapan solusinya diterapkan pada secondary skin, yang mana kita menggunakan segitiga ini yang mereduksi sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan interior sehingga pengunjung tetap nyaman. Jadi saat menjelaskan untuk rendering itu bukan ini hasil rendering lantai 1, tapi teman-teman lebih bercerita oh ini di sisi penempatan sitting area di sisi kaca dengan tujuan adanya view yang keluar untuk menikmati city view ataupun menerima pencahayaan daylight dari luar yang cukup membantu kegiatan ya teman-teman bekerja di situ ataupun ngobrol tanpa menggunakan lampu. Nah, satu lagi menurut saya teman-teman juga desain ini bagus, teman-teman tidak ibaratnya tidak menceritakan bagusnya di mana gitu. Jadi teman-teman menyodorkan saja, tapi membiarkan audiens menilai. Tapi terkadang kita perlu menjelaskan keunggulan desain kita, sehingga orang tahu oh jadi dia berpikir ini nggak kebetulan bagusnya, tapi memang di konsep bagusnya gitu. Jadi kan ada orang misalnya menghasilkan sebuah karya itu kebetulan, jadi dia dikira orang ya itu mungkin dia lagi apa namanya butuh dapat inspirasi, padahal kalau di arsitektur ataupun sipil ataupun dunia teknik itu kan namanya engineering ya, semuanya itu berdasarkan analisa, kita sisipkan ada sense of art-nya, jadi itu semua di konsep semuanya, jadi bukan kebetulan. Jadi teman-teman perlu menceritakan contoh ya, misalnya saya kasih contoh saat teman-teman menganalisa site dengan contoh site yang berada di Kota Palembang dengan lokasi yang berada di persimpangan, yang mana potensi yang akan dapat kita kembangkan dengan sudut masa bangunan yang berada di tepi jalan dengan view 360 derajat ke jalan, sehingga city view inilah menjadi lokasi set yang berpotensi ini. City view merupakan potensi yang akan kita kembangkan. Nah, itu teman-teman ceritakan. Nah, dampak terhadap desainnya apa, teman-teman? Jadi saat teman-teman menginginkan hasil view, city view, otomatis teman-teman membuat bukaan kaca yang banyak. Namun saat analisa sinar matahari, intensitas cahayanya tinggi, panas. Nah, solusinya apa, teman-teman? Membuat shading-shading ataupun secondary skin, sehingga secara visual pengunjung yang ada di dalam masih bisa menikmati pejalan kaki, kendaraan yang lalu lalang, namun secara pencahayaan cukup nyaman untuk berada di dalam, cukup penghawaan. Menurut saya saat teman-teman nanti menurut saya apabila teman-teman strategi presentasi ini diterapkan saat teman-teman tugas akhir, saya rasa teman-teman akan dapat nilai yang cukup bagus karena teman-teman ada dasarnya melakukannya. Jadi bukan apa namanya ahli nujum buat desain bagus kayak gitu. Jadi ada dasar analisanya. Karena
awalnya pun berdasarkan analisa, sehingga aplikasinya pun ataupun kesimpulannya pun merupakan hasil desain dari analisa dan solusi yang ditimbulkan dari pemahaman teman-teman terhadap site dan kondisi, sehingga menghasilkan desain yang bagus dan konteks dengan lokasi teman-teman membuat proyeknya. Sehingga kenapa desain itu tidak bisa? Desain itu bisa dipakai di mana aja, namun tidak ada konteksnya dan tidak ada nilai uniknya. Nah, nilai unik satu desain itu mungkin menurut saya karena teman-teman melakukan analisa tadi, yang tadi kayak teman-teman bentuk maksimalnya kotak, cuman untuk menyediakan untuk area parkiran cukup abstrak. Nah, setelah itu untuk memasukkan area outdoor ke dalam bangunan untuk inner court, teman-teman abstrak potong lagi di area sudut dalam untuk inner court. Nah, itu bagus tuh. Cuman itu dari awal sampai ini bagus, cuman di kesimpulannya harus dijelaskan. Ini dari masa yang kita abstrak, hasil desainnya ini lebih ke bercerita aja teman-teman. Jadi bukan, menurut saya bukan ini renderan lantai 1, tapi bercerita aja. Karena poin-poinnya udah bagus di awal, tinggal disimpulkan ke desainnya aja gitu. Menurut saya itu sih Karistik. Ya, udah sejauh ini bagus. Dan menarik presentasinya. Mungkin tambahan dari saya ya, sekedar masukan aja. Ini tadi agak sedikit ada yang missing link ya. Jadi kan teman-teman di sini kan menceritakan dari awal kenapa dibuat secondary skin dan seterusnya. Terus tiba-tiba visualnya itu hujan gitu. Nah, mestinya kalau mungkin renderingnya lebih menceritakan pada saat ya matahari itu bermain di sana. Itu akan lebih nyambung dengan cerita awalnya. Itu masukan aja ya, rendering. Dan ini juga mungkin buat teman-teman semuanya, karena ini mungkin terbatas waktu juga ya. Jadi untuk waktu 2 minggu ini sudah sangat-sangat lengkap ya, komponennya udah cukup lengkap, karena hasil desain itu benar-benar ada dasarnya ya, ada dasarnya kenapa secondary skin itu ditambahkan di sisi ini, dan itu semua ada ceritanya dari awal. Nah, mungkin nanti kalau misalnya waktunya cukup banyak, bisa dikembangin lagi misalnya, karena bangunan-bangunan seperti ini tuh biasanya ada investornya ya. Kita tuh kayak seolah-olah mau jualan desain gitu. Karena desain yang bagus itu yang terbangun sebetulnya, bukan yang bagus secara visual, tapi juga visible ya. Orang tuh banyak yang mau invest di situ. Nah, gimana caranya supaya invest? Tentunya kita harus meyakinkan bahwa investasi di sini itu bagus begitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal pasarnya itu mana aja sih, ada kampus-kampus begitu kan. Nah, cuma nanti kalau misalnya dalam kondisi real waktunya cukup panjang, itu bisa dieksplor lagi ya. Kira-kira berapa sih potensi cash flow-nya itu seperti apa? Perkiraan cash flow ya. Nanti berapa BEP-nya, itu nanti ada analisis yang ekonominya lah seperti itu. Nah, ini buat semuanya sih ya, nanti ketika kita mau menjual desain kita, kadang-kadang orang, wah ini berapa ini ya kan, saya kalau invest di sini tuh BEP-nya balik modalnya itu berapa lama gitu kan. Nah, itu bisa nanti dikasih gambaran ke sana, tapi tadi sudah setengah jalan kan. Oh, pasarnya sudah jelas ini. Tinggal nanti secara kuantitatifnya seperti apa. Kalau tadi kan baru kualitatif ya. Karena kalau kuantitatif itu kan kita mesti ada riset dulu kan. Seperti itu. Itu masukan aja ya, bukan pertanyaan. Baik. Oke, saya rasa cukup. Silahkan dari kelompok 2B membuat closing statement. Baik, terima kasih Pak Rizky dan Pak Irwan yang sudah memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun. Dan mohon maaf jika presentasi kelompok kami pada malam ini ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job teman-teman di 2B. Oke, kita mungkin sampai 9:30 nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi biar
biar ada 3 kelompok yang presentasi. So kita sampai 9:30 aja untuk malam ini. Silakan tanpa membuang waktu supaya lebih lebih singkat waktunya, dari kelompok 3A. Ada yang sudah ada perwakilannya mungkin? Oke, silakan. Baik, izin Pak. Ya, suara udah oke, screen sudah oke, lanjut. Layar diserahkan ke 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok final project, yaitu BIM dan Digital Twin Arsitektur Engineer Construction, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan ketua, Arthur Wirayuda, Fatur Rahmadi Khalil, M. Ilham Setiawan, M. Fauzil Puzari, M. Clinton Setiawan, Maulida Salsabila Putri, Maisyara Khairun Nisa, M. Rizky Aulia Arahab, Nadia Rahmat Pasha, Rusdayanti, Farel Kenas Johan, dan Zara Nabila Ratu. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh M. Clinton Setiawan. Saya akan membacakan dan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kali ini. Nah, Boleh proyek dipinggirin, ini apa nih ya? Kok ini ketutupan? Mungkin bisa dipinggirin nih yang di tengah ini. Nah itu apa? Bisa dipinggirin nggak? Nutupin soal. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ya udah. Ini ya Pak. Ya, Pak. Oh iya sudah. Oke, lanjut aja. Saya lanjutkan ya Pak, maaf. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang untuk proyek kali ini. Latar belakang dari proyek ini sebenarnya untuk memenuhi kegiatan dalam studi independen dari MSIB batch 5, seperti yang kita ketahui. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang kafe dan coworking. Perkembangan zaman merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebagai makhluk sosial. Semakin maju peradaban, maka semakin banyak inovasi yang tercipta. Inovasi dalam perkembangan zaman saling mengikuti dan tidak dapat dihindari. Dalam hal inovasi yang tercipta, karena perkembangan zaman mengikuti semua aspek termasuk di dunia konstruksi seperti yang kita geluti. Mungkin ada yang teman-teman kita dari arsitektur dan teknik sipil. Sebelumnya, kafe dan coworking ini menjadi sebuah alternatif dalam mencari kenyamanan dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam bekerja. Kafe dan coworking merupakan sebuah fasilitas publik yang mengkombinasikan gaya hidup, urban lifestyle, dan wadah yang bekerja sama yang lepas dari kesan kaku. Kafe dan coworking merupakan fungsi yang dapat digabungkan atau dikombinasikan dalam satu bangunan publik. Karena dua kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan perkembangan gaya hidup yang serba cepat dan fleksibel, didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat. Maka, jadi kurang lebih untuk di kafe dan coworking ini konsepnya itu tetap seperti kafe-kafe pada umumnya. Cuman dalam hal ini kita padukan dengan beberapa kebutuhan manusia seperti mencari nafkah dan lain-lainnya yang mungkin bisa jadi suatu hal baru nih untuk kita-kita dalam bekerja yang jauh dari kata bosan, dan kemudian kita juga bisa bersosialisasi, bertukar pikiran, dan berbagai kebutuhan sosial kita. Mungkin dari saya untuk menjelaskan latar belakang saya sudahi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Fatur Rahmadi.
Silakan. Desa Bengkulu. Nah, di sini lokasi proyek ini di sini. Sini ada angka koordinatnya. Halo, dengar? Dengar? Halo? Halo? Ah, suara-suara? Ada? Halo, ini siapa yang presentasi? Nah, cek. Saya, Pak. Oke, silakan. Halo? Maaf, Gimana Halo? nih? Suaranya nggak kedengeran. Dengar? Maaf, sebelumnya. Oke. Halo, Gimana? cek. Ada yang bisa backup mungkin? Halo? Ada kendala mungkin ya? Halo? Mas Fatur? Nah, ini dia. Ini dah. Mas Fatur kedengeran? Silakan Mas Fatur, bisa terdengar. Mungkin ada yang mau backup? Baik, maaf sebelumnya. Saya mengulangi di sini kami mengambil Desa Bengkulu. Di sini ada titik kami mengambil Desa Bengkulu dekat dengan universitas kan cocok untuk membuat sebuah kafe. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Mohon maaf Pak, tidak bisa buka kamera. Baik, rencana pembangunan. Luas 500 sampai dengan 800 meter kubik. Koefisien dasar bangunan diizinkan 60%. Jumlah lantai bangunan seluruhnya 2 lantai. Next. Rencana pembangunan luas 500 sampai dengan 800 meter kubik, pondasi batu kali, kolom dan balok menggunakan material konkrit. Next. Adapun perencanaan pembangunan, kebutuhan ruang yang diperlukan. Ada resepsionis, barista, sitting area indoor, sitting area outdoor, meeting room, toilet, musola, ataupun ruang komunal untuk acara sharing session. Parkir kendaraan dapat ditambahkan fungsi lain sesuai dengan analisa dari kegiatan yang dibuat. Next. Metode pengerjaan. Tugas per kampus. 1. Denah desain 3D itu dari Universitas Udayana. Yang kedua, kontur dan letak dari Universitas Maliku Saleh. Yang ketiga, pondasi dan furniture Universitas Pembangunan Jaya. Yang keempat, urusan render Universitas. Next, akan dikembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kami. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dan lokasi. Nah, untuk desain ini sendiri, pemodelan kafe dan coworking menggunakan aplikasi Archicad. Nah, untuk pengerjaannya kami mengerjakan bersama dengan kelompok dan didukung dengan fitur BIM Cloud dari Archicad itu sendiri. Untuk rendering itu kami menggunakan Enscape yang dapat digunakan bersamaan dengan Archicad. Hal ini agar mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Nah, untuk menentukan lokasi itu kami menggunakan beberapa software. Salah satunya itu seperti AutoCAD, SketchUp, dan Archicad. Untuk menentukan lokasi, kami mempertimbangkan target pasar, serta untuk modeling kami mengutamakan kenyamanan
dan estetika agar konsumen nyaman dengan kafe dan coworking yang sudah dirancang. Tak lupa kami menambahkan beberapa furniture. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ruangan. Jadi di kafe kami ini ada beberapa ruangan yang kami desain. Yang pertama adalah resepsionis dan barista bar. Di sini resepsionis dan barista barnya itu diletakkan di bagian depan. Di bagian depan ruangan. Jadi pas kita masuk kafenya itu langsung ketemu resepsionis dan barista barnya. Nah, di sini resepsionis digunakan untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada tamu. Ruang resepsionis juga berfungsi sebagai wajah pertama dari tempat tersebut, sehingga harus terlihat rapi, bersih, dan profesional. Selanjutnya ada barista bar, di mana pada barista bar ini, letaknya itu tuh di belakangnya resepsionis, jadi emang satu ruangan gitu, konsepnya gabung, jadi semacam open kitchen, tapi untuk ruangan kitchennya sendiri ntar ada di belakang. Nah, barista bar ini ya kita mendesain barista bar ini untuk menyediakan variasi mesin seperti espresso, cappuccino, latte, dan biasanya ada alat-alat seperti mesin kopi, grinder, dan juga diperuntukannya di barista bar ini ada untuk menyiapkan minuman ataupun snack-snack kecil yang tidak memerlukan alat-alat banyak atau alat-alat dapur yang banyak gitu. Jadi emang konsep barista barnya itu nyambung sama resepsionis. Next. Ini untuk penampilan resepsionis dan barista barnya. Lalu, ya. Lalu di sini ada sitting area dan juga indoor, di mana sitting area indoor juga outdoor. Nah, ini penampilannya untuk di lantai 2, di mana kalau lantai 1 tadi udah dilihatkan di awal ya. Nah, di sini kami mengusung konsepnya itu konsep-konsep seperti di pantai, makanya furniturnya itu seperti furnitur yang kayak di pantai gitu, kalau nggak salah namanya konstal, desain postal gitulah kalau nggak salah namanya. Nah, itu kami apa namanya furniturnya itu seperti furnitur yang apa namanya yang ada di pantai lah gitu. Jadi emang desainnya desain campuran antara pantai gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu ada juga tadi yang belum dimasukkan, itu ada ruangan apa? Ruangan dapurnya, dapur jika ingin ruangan dapur atau ruangan apa pekerja jika ingin mempersiapkan sesuatu itu ada di belakang apa namanya? Belakang barista bar. Ada ruangan tersendiri ntar. Seperti itu. Next. Ini untuk sitting area outdoornya. Oke, selanjutnya itu ada meeting room dan ruang komunal. Nah, meeting room ini terletak di lantai 2, berada di sudut ruangan. Mereka itu bersebelahan, ada 2 meeting room. Nah, meeting room ini adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan rapat, diskusi, presentasi, atau pertemuan lain yang melibatkan sejumlah orang. Ruang ini biasanya dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, proyektor, layar, mikrofon, speaker, dan peralatan lain yang diperlukan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Ruang meeting room juga berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan ide, informasi, atau keputusan yang penting. Ini merupakan ruang meeting room. Dan selanjutnya itu ada ruang komunal. Ruang komunal ini terletak pada lantai 1, tepatnya di belakang area barista bar ataupun ruang untuk karyawan. Nah, ruang komunal ini ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas bersama yang melibatkan banyak orang, seperti sharing session, pameran kecil, workshop, seminar, atau acara lain yang bersifat edukatif, informatif, atau kreatif. Ruang ini
Biasanya juga dilengkapi dengan meja, kursi, papan, poster, brosur, dan peralatan lain yang diperlukan atau pengalaman. Ruang komunal juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar, berbagi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini merupakan contoh ruang komunal kita buat. Nah, selanjutnya ada lavatory atau toilet dan parkir kendaraan. Toilet adalah ruang yang digunakan untuk membuang kotoran dari tubuh manusia. Nah, ruang ini biasa dilengkapi dengan kloset, wastafel, keran, cermin, sabun, tisu, handuk, dan lainnya yang diperlukan untuk membersihkan diri. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Nah, kita di kafe kita ini ada 3 toilet yang di lantai 1 itu ada 2 toilet untuk laki-laki dan perempuan, dan yang di lantai 2 itu ada 1 toilet. Oke, selanjutnya itu ada parkir kendaraan, ada ruang yang digunakan untuk meletakkan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, seperti mobil, motor, sepeda, atau lainnya. Ruang ini biasa dilengkapi dengan garis tanda, rambu, palang, kamera, dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengatur, mengawasi parkir kendaraan. Ruang parkir kendaraan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan melindungi kendaraan dari pencurian, kerusakan, atau gangguan lain. Nah, ruang parkir ini berada di sebelah kanan dari kafe tersebut. Selanjutnya ada tempat ibadah atau musola. Musola ini kita terletak di lantai 2, tepatnya di depan ruang meeting room. Nah, musola juga merupakan ruang yang digunakan untuk melakukan ibadah sholat bagi umat Islam. Ruang ini biasa dilengkapi dengan sajadah, mukena, dan alat sholat lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan sholat. Ruang musola juga berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini merupakan musola yang telah kita buat. Oke, selanjutnya gambar ilustrasi. Ini untuk bangunan eksterior dan interiornya dari depan dan dalam. Oke, ini bagian eksterior, bagian parkir dan outdoor lantai atas. Selanjutnya interior dari bagian depan barista dan lantai 2. Selanjutnya ruangan, terdapat beberapa ruangan yaitu tempat ibadah, 2 Zoom meeting room, terus ini ada ruang komunal dan kamar mandi. Oke, ini bisa berikan dengan moderator. Dan hasil dari Oke, moderator. Pertanyaan dan saran. Selesai? Maaf ya Pak, ini moderatornya. Ini dokumentasi, sedikit dokumentasi pas diskusi kami. Ini apa ini? Dokumentasi kami Pak, pas diskusi. Oke. Join. Next. Ada sedikit kata pada malam hari ini, selagi kita terus maju, hidup semakin sulit. Tapi dalam memperjuangkan kesulitan, itulah kekuatan hati yang paling dalam telah berkembang. Dan dari presentasi kami pada malam hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Baik,
Terima kasih paparannya untuk kelompok 3A. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan ke kelompok 3A ya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman dari kelompok 3A sambil persiapkan itu dibuatnya di Archicad ya. Di Archicad. Mungkin ada satu orang yang betul ya. Ya, Pak. Ya, mungkin nanti ada satu orang yang persiapkan ditunjukkan model Archicad-nya seperti apa. Gitu ya. Kemudian saya seperti mau sedikit masukan. Oke, silakan Bang. Boleh presentasi. Tapi kalau mau komentari sedikit, komentari desain nggak apa-apa ya? Maksudnya masukan. Gimana? Yang mau dikomentari sedikit soal desain aja. Nggak apa-apa. Sudah malam juga tuh. Nah, soalnya harus konteksnya terhadap bangunan komersil. Pertama sih, saya tahu teman-teman milih warna biru mungkin karena konsepnya pantai ya, ataupun mau ambil konsep pantai. Cuman di sedikit ditambahkan mungkin komponen-komponen interiornya mungkin ditambahkan saja ya di dinding ataupun karena kalau ngomongin pantai kan ngomongin tropis ya. Pantai itu ada pohon kelapa, ada pohon memasukkan unsur hijau ke dalam interiornya. Karena kalau saya lihat sih, kalau teman-teman tinggal menambahkan saja, agak sedikit mengolah di bagian dinding, saya nambahin lukisan, karena kalau permainan warna solid, warna putih dan biru aja kesannya nanti kayak klinik, terlalu clean. Sedangkan dia ini bangunan komersil ya. Nah, satu lagi untuk area eksterior, menurut saya kalau dari sisi parkiran tadi teman-teman bisa tambahkan sedikit mural atau apa di apanya di bagian, karena itu bagian yang cukup terekspos ya, coba dari parkiran tambahin aja mural apa gitu, karena ini bangunan kata-kata semangat ya. Tadi bisa atau di terakhir kata-kata semangat dengan ini tadi quote-quote itu tambahin aja di dinding-dindingnya. Nah, di dinding yang kotak ini mungkin tambahin mural-mural jadi sehingga kelihatan kalau dia bangunan pabrik. Jadi kalau tadi ini terlalu clean untuk sebuah terlalu kafe. Flat ya? Terlalu sepi. Bukan. Terlalu minimalis, bukan konsepnya minimalis, terlalu clean jadi sehingga nanti orang klinik nanti. Jadi kurang rebel lah kalau bahasanya. Paling gitu aja sih kalau secara sudah cukup sih untuk secara konsep ya. Ya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi di sini mentornya Bang Irwan aja ya. Tadi kalau nggak salah Bang Amri juga mau ikut, cuma sudah hadir belum Bang Amri? Atau ada Mbak Putih di sini? Oke, jadi itu ya masukannya. Kemudian komponen, karena ini di Archicad kan sudah seperti yang Pak Jahit bilang kan sudah ada ininya ya, sudah ada 2D-nya itu bisa langsung di-convert ke BIMX. Ya, nanti BIMX-nya di-upload, masukin aja ke folder kelompok. Kalau ada kesulitan, bilang ke grup, nanti mungkin Pak Zahid akan pandu ya untuk pembuatannya. Tapi dicoba dulu kalau kesulitan. Kalau nggak kesulitan, kan nggak perlu ya. Ada. Ya, saya rasa ada di satu YouTube ya. Jadi saya nggak ingat ya di Oh iya ada. desain berapa ada ya. Di situ ada saya tunjuk cara-cara untuk convert ke BIMX ya. Ya. Mungkin boleh bisa dilihat, revise balik ya. Ya dilihat semula ya. Ya.
Ya, itu ada rekamannya kalau nggak salah. Saya Ada ya. baru gitu. Kemudian mungkin masukannya lagi kita presentasi untuk desain ya, mau itu desain struktur, desain bangunan, desain infrastruktur, itu gunakan teknologi yang kira-kira teman-teman kuasai. Sebisa mungkin gunakan teknologi yang terkini lah gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa digunakan, teman-teman ada yang bisa bikin animasi seperti kelompok yang tadi dibikin gitu kan. Atau kalau bisa dibikin virtual tour-nya, nah itu bisa lebih ini lagi ya, lebih bagus lagi. Apalagi BIMX itu cukup ringan ya untuk membuka file-file BIM, file model dari Archicad, dan ada animasinya kayak seperti SketchUp, itu lebih cantik lagi. Nah itu nanti ketika teman-teman presentasi itu ke klien tuh lebih meyakinkan, wah ini bukan kaleng-kaleng gitu, karena nggak membosankan begitu ya. Nah ini mungkin kelompok berikutnya bisa dipersiapkan kalau sempat waktunya untuk besok ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Silahkan dari kelompok 3A memberikan closing statement sebelum kita akhiri sesi malam ini. Karena kalau dilanjutkan takut terlalu malam. Silakan. Sebelumnya terima kasih yang telah menanggapi dan mengasihkan saran kepada kami, dan maaf kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk presentasi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok hari. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berusaha yang terbaik malam ini ya. Saya appreciate dan selamat atas keberhasilannya dalam melakukan presentasi. Ya, terlepas dari segala kekurangan, kita bisa improve ya ketika nanti di dunia kerja. Ya. Dan ini pasti mudah-mudahan itu teman-teman bisa merasakan ya bedanya sebelum dan sesudah ikut MSIB. Itu sih yang penting. Before and after. Pasti sudah ada banyak hal yang bisa dipelajari, itu yang penting sebenarnya. Before dan afternya itu. Tapi karena kalau kita melakukan sesuatu sama aja, ya sayang ya, buang-buang waktu dan tenaga. Baik, terima kasih semuanya. Saya cukupkan untuk malam ini. Insya Allah kita akan adakan extended versionnya ya besok di hari ketiga, karena terbatas waktu, kita nggak perlu ngomong juga. Selamat istirahat buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.